Ya halaman, ya halaman, halaman bagiku. Katakan, ya Yesus, ya Yesus, amin. Ya Yesus, katakan dengan kita, ya Yesus, Yesus bagiku. Katakan, ya Yesus ya Yesus ya Yesus Yesus bagiku. Yesus katakan dengan iman percaya, ya Yesus ya Tuhan,
Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau Immanuel Tuhan. Kau Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Immanuel yang selalu ada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sore ini Tuhan, kami ingin mengalami kebaikan-Mu. Kami boleh mengerti isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan buat kami. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu.
Kami boleh pulang bawa kemenangan, sukacita, kesembuhan, pemulihan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siap untuk terima firman. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebenarnya istri saya menyampaikan firman Tuhan, cuma karena dia berhalangan dan mohon maaf sekali. Jadi saya sebagai suaminya, saya bersedia untuk menggantikannya karena saya sangat mengasihi dia. Saya akan perkenalkan, nama saya David Novendus. Saya mengembalakan sidang jemaat di Revival Worship Church. Saya bersama istri saya, kami melayani Tuhan bersama anak saya, dan hari ini saya datang bersama anak saya yang laki. Satu saja saudaraku dari yang di depan, dan yang dua ada lagi kerjaan saudaraku. Dan saya mengucap syukur sampai hari ini Tuhan berikan kebaikan buat saya. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Hari ini saya diminta untuk bagikan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Firman Tuhan ini berkata demikian: sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, yaitu maksud saya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhir disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya ulangi, firman Tuhan berkata demikian: sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku, saya diminta untuk membagikan firman Tuhan tentang ketekunan Ayub. Ayub ini adalah orang biasa, saudaraku. Dia adalah manusia biasa. Tetapi saudaraku, yang membuat Tuhan bangga kan apa? Karena Ayub, saudaraku, hidup saudaraku dalam takut akan Tuhan. Kalau saudara baca di Ayub pasal yang pertama dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itulah Ayub saudaraku. Di mana dikatakan Ayub ini adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu yang membuat Tuhan saudaraku kagum dengan Ayub. Itu yang membuat saudaraku Tuhan saudaraku bangga dengan Ayub. Maka itu sampai Tuhan berkata saudaraku kepada iblis di Ayub 18, Ayub 1 maaf saudara, Ayub 1 ayat 8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apa yang dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyanya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dikatakan di sini betapa Tuhan kagum, Tuhan bangga dengan Ayub. Tetapi iblis saudaraku dia berkata, coba kalau penyertaanmu tidak ada atas Ayub, kalau engkau tidak memagari Ayub, apakah Ayub tetap setia? Apa Ayub tetap hidup dalam takut akan engkau? Dan Tuhan mengizinkan saudaraku itu iblis saudaraku mencobai si Ayub ini. Dan dicatat di firman Tuhan bagaimana saudaraku Ayub kehilangan anak-anaknya. Dalam waktu yang bersamaan ketika anak-anaknya berkumpul di rumah, anak yang sulung tiba-tiba saudaraku
Ada badai, saudaraku, sehingga rumah itu, saudaraku, akhirnya roboh dan anak-anaknya mati seketika itu semuanya. Harta bendanya habis hilang. Dalam situasi demikian, saudaraku, dikatakan iblis, saudaraku, dia memberikan, saudaraku, penyakit tulah kepada Ayub. Kalau saudara baca, saudaraku, dikatakan di Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-7, dikatakan kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudaraku, Ayub mengalami penderitaan sakit penyakit yang luar biasa. Saudaraku, harta bendanya habis, anak-anaknya, saudaraku, mati. Saudaraku, dia mengalami sakit penyakit yang parah. Bahkan di masa-masa yang sulit itu, saudaraku, sampai-sampai Ayub nggak tahan. Ayub adalah manusia biasa. Dia bisa takut, dia bisa khawatir, dia bisa, saudaraku, kecewa. Bahkan sampai-sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Dikatakan di Ayub pasal yang ketiga, yang pertama dikatakan setelah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Bahkan ayat 11 berkata, maka sampai dia berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ayat 16 berkata, atau mengapa aku tidak seperti anak guguran disembunyikan seperti bayi yang tidak melihat terang. Saudaraku, sampai dikatakan Ayub, saudaraku, dia mengutuki hari kelahirannya. Sampai-sampai dia berkata, aduh, kenapa aku harus lahir di dunia ini kalau aku seperti ini. Bapak Ibu selain kekasih, di tengah kesulitan yang dihadapi, sahabat-sahabatnya bukannya menguatkan dia di tengah kesulitan. Sahabat-sahabatnya mengecewakan, saudaraku, menekan dia. Bahkan istrinya, saudaraku, yang diharapkan, saudaraku, memberikan dia kekuatan sampai berkata, di Ayub 2 ayat 9 berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Sampai-sampai istrinya berkata demikian, saudaraku. Di saat sulit sebenarnya, saudaraku, dia butuh kekuatan dari orang-orang di dekatnya, atau dengan istri, terutama istrinya. Tapi istrinya tambah mengatakan, saudaraku, udahlah, kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Di tengah-tengah situasi, saudaraku, seperti ini, ada alasan, saudaraku, untuk Ayub meninggalkan Tuhan. Ada alasan, saudaraku, Ayub, saudaraku, meninggalkan Tuhan. Tetapi, saudaraku, dikatakan di firman Tuhan, Ayub bertekun, saudaraku. Dia bertekun, saudaraku, melewati, saudaraku, badai penderitaan yang dialami. Dia bertekun di dalam Tuhan. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat, saudaraku, Ayub bisa tetap tekun? Saudaraku, karena dia mengenal siapa Allah. Siapa Allah yang dia sembah. Maka di firman Tuhan, saudaraku, Ayub berkata demikian. Dia katakan di ayat 9 ayat 4 berkata, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ayat 9 ayat 19 dia berkata, jika mengenai kekuatan tenaga dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan siapa yang dapat menggugat dia? Bahkan di ayat 12 ayat 12-13 berkata, konon hikmat ada pada orang-orang tua dan pengertian pada orang-orang yang lanjut umurnya. Tapi pada Allah hikmat dan kekuatan. Dia yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudaraku, pengenalan Ayub akan Tuhan itu yang membangkitkan imannya. Saudaraku, Ayub kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan harta bendanya. Itu suatu yang sulit sekali. Tapi satu, saudaraku, yang Ayub tidak hilang. Dia boleh kehilangan segalanya, tapi satu yang dia tidak hilang, yaitu iman. Saudaraku, saudara mempunyai segalanya di dunia ini, tapi kalau saudara nggak memiliki iman, berarti saudara kehilangan segala-galanya. Saudara barangkali kehilangan segala-galanya, tapi saudara memiliki iman, itu saudara masih memiliki segalanya dalam hidup ini. Betapa pentingnya iman itu dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Karena iman itu berhubungan dengan kehidupan rohani kita. Kalau iman kita sudah kuat, maka kerohanian kita akan kuat. Amin. Kalau iman kita lemah, kerohanian kita akan lemah. Kalau saudaraku, iman kita naik turun, maka kerohanian kita naik turun.
Maka itu betapa pentingnya saudaraku kita mengenal Allah. Saudara, betapa pentingnya saudaraku kita menjaga iman kita. Yaitu lewat apa? Pengenalan akan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka imanmu saudara akan kuat. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau iman kita ini saudaraku besar, maka perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau iman saudara kecil, perkara-perkara kecil akan terjadi. Barangkali saudara berkata, bagaimana dengan firman Tuhan yang berkata, kalau kita punya iman seperti biji sesawi saja, maka kita bisa mindahkan gunung. Bagaimana dengan firman Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam bahasa aslinya bukan iman sebesar biji sesawi, tetapi iman yang bertumbuh seperti biji sesawi, itu yang dapat memindahkan gunung. Amin. Jadi bukan iman yang kecil seperti biji sesawi, saudaraku. Karena dikatakan di firman Tuhan, biji sesawi itu biji yang paling kecil, saudara. Bayangin, kalau itu kena angin itu bisa lewat. Tapi dikatakan iman, dapat maksud saya biji sesawi itu bertumbuh, dia lebih besar daripada sayuran, dan dia akan menjadi apa? Jadi pohon. Itulah sebenarnya iman yang bisa memindahkan gunung. Kalau iman kita bertumbuh, saudaraku, maka engkau sanggup, saudaraku, memindahkan gunung masalahmu. Maka itu betapa pentingnya, saudaraku, iman kita bertumbuh. Maka saya katakan tadi, imanmu bisa bertumbuh ketika, saudaraku, engkau, saudaraku, hidup dalam pengenalan firman. Sejak engkau muda, bahkan sampai hari ini pun saya katakan, seberapa umur saudara, saudaraku, kenalilah Tuhan lewat firman-Nya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bukan hanya renungkan, tapi kau mentaati firman Tuhan ini, berjalan di dalam firman, maka aku akan alami kekuatan yang luar biasa. Iman kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, iman itu sebenarnya pintu untuk kita masuk dalam anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Kalau iman itu ada dalam hidupmu, maka ketakutan itu akan hilang. Amin. Tapi ketika engkau mengundang ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu, maka iman itu akan hilang. Maka betapa pentingnya engkau membangun imanmu setiap hari. Terus Bapak Ibu Saudara, bangun imanmu dalam pengenalan akan Tuhan. Ayub manusia biasa, dikatakan dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia mengenal Tuhan luar biasa. Maka ketika badai menimpa dia, yang membuat dia bisa berteguh, membuat dia bisa kuat, karena dia punya sedang iman yang kuat. Imannya bisa kuat karena apa? Karena dia memiliki pengenalan akan Tuhan. Dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan luar biasa. Maka hari-hari ini adalah hari yang jahat, di mana kesesatan demi kesesatan hari ini terjadi di mana-mana. Banyak orang-orang muda disesatkan dengan keadaan dunia ini. Banyak kan orang tua pun sudah hari-hari ini sudah muda disesatkan sudah dengan pengaruh dunia ini. Kalau engkau nggak tinggal di dalam Tuhan dan hidup mengenal Tuhan, maka saya katakan Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Saudaraku, tidak ada yang kita bisa banggakan di dunia ini. Orang tuamu, saudaraku, ada batasnya. Kekayaan kita ada batasnya. Kepandaian kita ada batasnya. Tapi ada Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong engkau. Maka firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari yang Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan. Tetap Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini real, hidup ini nyata. Ketika saudara menjadi orang Kristen, percaya Yesus, bukannya hidupmu gak ada badai. Tetap ada badai, tetap ada masalah. Tetapi bedanya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tinggal di dalam Tuhan dan engkau hidup di dalam firman, maka ketika engkau mengenal Tuhanmu yang besar, engkau akan melihat persoalanmu kecil gak ada artinya. Amin. Jadi apa yang kau pikirkan tentang Allah, apa yang kau percaya tentang Tuhan, seberapa besar apa yang kau pikirkan tentang Tuhan, seberapa besar apa yang kau percaya tentang Tuhan, itulah sebesar mujizat yang akan terjadi dalam hidup. Jadi ketika engkau mempercayai Tuhan sepenuhnya,
Aku akan lihat kuasa Tuhan itu terjadi. Kenapa saya berani berkata demikian? Bapak Ibu sudah kekasih, tahun 2008 adalah masa kesulitan yang besar dalam hidup saya dan keluarga saya. Saya tidak pernah membayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa kesulitan itu akan datang. Kami sudah bersyukur, kami hidup dalam kebenaran. Kami lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kami melayani Tuhan. Kami bahkan memberikan hidup kami sepenuhnya buat Tuhan. Dan kami mengucap syukur tahun 2007, kami katakan terima kasih untuk tahun 2007. Kami masuki 2008 dengan ucapan syukur. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba badai datang dalam keluarga kami. Istri saya mengalami sakit. Dokter katakan kena penyakit langka di dunia. Dan itu hanya 100 berapa orang dan penyakit yang menyerang tubuh. Saudaraku, dia mengalami kesulitan besar. Benjolan tumor di mana-mana, dia ada 15 besar. Gak bisa angkat tangan, tubuhnya kurus, gak bisa menggerakkan kaki, gak bisa jalan. Saudaraku, ketika penyakitnya menyerang tulang, tulangnya meropos. Ketika menyerang saudaraku bagian kepalanya, sarafnya saudaraku dia seperti orang gila. Dia nggak tahu dia jalan, dia nggak tahu dia nggak pakai baju, dia nggak sadar. Masa-masa sulit. Anak perempuan saya saudaraku bersama divonis dokter alami satu penyakit. Bahkan akhirnya dikatakan bahwa penyakitnya itu sulit saudaraku disembuhkan, bahkan dia develop cancer. Anak laki-laki saya saudaraku yang paling kecil divonis dokter khusus bocor bersama semua. Gereja yang saya gembalakan digoncang. Ketika saudaraku kami mengalami penderitaan sakit, bertubi-tubi orang-orang menggoncang jemaat. Dikatakan gembalamu itu dikutuk Tuhan. Saudaraku sebagian besar orang percaya. Dengan rumor segala macam, saudaraku banyak meninggal di tengah kesulitan. Orang-orang yang pernah kita bantu, kita tolong, saudaraku mereka meninggalkan kami. Itu situasi yang buruk sekali. Secara keuangan kami habis. Anak-anak saya sempat berhenti kuliah. Bayang itu masa-masa berat sekali. Untuk bayar uang sekolah anak saya, dia paling kecil, susah sekali. Gereja yang saya gembalakan, saya pinjam sebuah tempat di rumah, di sebuah kafe teman saya. Ketika itu saya pernah pakai sebuah tempat, karena saudaraku, kafe itu tempat itu saudaraku tidak diizinkan dipakai. Akhirnya kami harus pindah, kami pindah sebuah tempat. Dan ketika persamaan kesulitan itu datang, kafe teman saya itu sudah mengalami masalah. Dia nggak bilang. Kita taruh alat musik semua di situ, dia nggak bilang. Kalau dia ada masalah, tiba-tiba hari Minggu kita mau masuk, tiba-tiba sudah di situ tidak diperbolehkan lagi. Ada line kuning sudah, semua disita, termasuk alat musik. Semua bersamaan. Semakin hari penghakiman semakin. Betul. Kita orang Kristen paling gampang menghakimi, betul kan? Kalau kita menghadapi masalah, orang lagi jatuh, masalah, ujung-ujungnya apa? Dosa. Padahal nggak selalu begitu. Banyak kita, saudaraku, hari ini mudah sekali menghakimi, padahal di masa sulit itu orang butuh kekuatan, bukan butuh penghakiman. Setiap orang masih punya kekurangan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik, amin. Ketika situasi masalah menerpa kami, saudaraku saya katakan, apa yang membuat kami kuat bukan karena kami hebat. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, pengenalan akan Tuhan itu dahsyat. Kami bukan hanya cuma baca, merenungkan firman Tuhan, tapi kami belajar untuk mentaatinya bukan ketika kami diberkati, saudara. Tapi ketika kami di tengah kesulitan, kami tahu bahwa Allah mengizinkan semua itu terjadi. Karena Dia punya rencana yang baik. Dia ingin membentuk kami, saudaraku. Dia ingin membentuk iman kami supaya lebih kuat lagi. Tuhan ingin membentuk karakter kami. Karena kami tahu Tuhan mau kita serupa dengan Dia. Di tengah kesulitan itu, Bapak Ibu, ada alasan saya seperti itu. Bahkan saya sempat bertanya seperti itu. Di mana Tuhan? Tapi hari itu saya belajar seperti itu. Ada masanya saudaraku Ayub kecewa dengan Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan merubah cara pandang. Maka saya katakan tadi saudaraku, pengenalan akan Tuhan itu merubah cara pandang kita akan Tuhan. Amin.
Bukan lagi saudara ketika kita menghadapi kesulitan, akhir cara pandang kita akan buat Allah itu Allah yang jahat, Tuhan yang jahat. Ketika engkau tinggal dalam pengenalan Tuhan, ketika menghadapi kesulitan, engkau akan lihat bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia Tuhan yang baik. Tuhan yang mengizinkan segala situasi itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Itu yang saya belajar. Maka saya bilang sama keluarga saya, ketika kita diberkati, kita nggak pernah tanya kenapa kita diberkati. Saya mau tanya hari ini Bapak Ibu Saudara, pernah nggak saudara hari ini duduk di tempat ini saja? Saudara bertanya, kenapa saya bisa duduk? Betul? Kenapa saya bisa berjalan? Kenapa saya bisa hidup hari ini? Saudara nggak pernah berpikir. Saya pernah mendampingi istri saya bertahun-tahun di rumah sakit. Saya tahu di ruang ICU bagaimana orang itu untuk bernafas saja susah. Untuk beli saja serang oksigen itu mahal sekali. Dan mereka untuk menghisapnya saja serang membutuhkan kekuatan. Hari saudara dan saya dalam keadaan baik. Tapi kita nggak pernah bersyukur. Kita selalu mengeluh. Kita selalu komplain. Kita selalu melihat masalah kita. Bahkan kita selalu membesar-besarkan persoalan kita. Sampai akhirnya kita tidak pernah lihat Tuhan yang besar. Kita komplain, kenapa saudaraku kita nggak bisa bersyukur? Karena kita selalu bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita nggak bisa bersyukur karena apa? Kita selalu iri hati dengan orang lain. Orang lain punya motor, kita kecewa. Kenapa Tuhan aku naik ojek? Ojek itu juga motor, saudara. Ya kan? Kita komplain, Tuhan saya nggak bisa punya mobil. Kenapa saya naik Tuhan? Namanya Metro Mini itu juga bis lebih besar dari mobil. Bersyukur. Saya pernah pelayanan di pedalaman Papua. Saya lihat itu orang Papua jalan kaki. Taruh di kepalanya saudara seperti keranjang dia jalan kaki. Tuhan cuma ingatkan saya, kamu perlu bersyukur. Kamu gak seperti itu. Kita jalan-jalannya rata. Di sana berbatu. Tapi kita gak pernah bersyukur. Kenapa? Kita selalu bandingkan hidup kita dengan orang lain. Engkau nggak pernah bisa bersyukur. Ketika kau bandingkan hidupmu dengan orang lain, saudaraku, engkau tidak akan pernah lihat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayakan kau hal yang besar, hal yang kecil aja hari ini, nafas yang Tuhan berikan aja, saudara nggak bisa bersyukur. Betul. Saudara komplain. Kalau saudara mau tanya orang di ICU, saudara, dia pilih mana, saudara? Hidup biasa-biasa, tapi nggak pakai selang. Saya percaya dia pilih hidup biasa-biasa. Tapi hari ini kita komplain. Kita nggak pernah bersyukur. Kenapa engkau bandingkan hidupmu dengan orang lain? Hei anakku, hei semua orang di tempat ini, jangan engkau lihat dirimu siapa engkau hari ini. Amin. Saudaraku, kalau Daud lihat siapa dirinya, dia tidak akan pernah jadi raja. Kalau dia bandingkan dirinya dengan kakak-kakaknya, dia iri dengan kakak-kakak, dia tidak akan pernah jadi raja. Dikatakan kakak-kakaknya saudaraku dia mengerjakan hal yang baik. Daud cuma menggambarkan 2 ekor domba. Bayangin Bapak. Tetapi Daud saudara, dia tidak saudaraku membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bersyukur dengan apa yang ada. Maka dia selalu naikkan syukur dia di hadapan Tuhan. Hari ini barangkali kau hanya punya rumah kontrakan, kau tinggal di rumah kontrakan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Saya pernah tinggal di rumah kontrakan 8 tahun lamanya. Lama-lama Tuhan juga bisa kita setia karena jadi kontraktor. Amin. 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 Lalu saya katakan amin, saudara. Kalau Tuhan mau kasih kepercayaan, belajar setia dengan rumah yang Tuhan berikan dari kontrakan, rawat rumah itu baik-baik. Jaga rumah itu. Ucap syukur. Hari ini kalau engkau masih naik ojek, naik angkot, naik metro mini, bersyukur. Katakan terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang saya bangun dalam hidup saya dan keluarga saya. Saya berhenti mengeluh, saya berhenti menangis di pintu yang tertutup. Yang saya lakukan setiap hari bersama istri saya.
Kami cuma naikkan tangan kami di hadapan Tuhan, kami naikkan syukur. Maka saya bilang, ketika kita diberkati, kita gak pernah tanya, kenapa waktu susah kita tanya? Itu gak hadir, benar? Saya katakan apapun yang terjadi, akhiri pertandingan hidup ini kesetiaan. Hari itu cara berpikir kami sudah berbeda. Pandangan kami tentang masalah kami, maka kami melihat lagi. Saudaraku, bagaimana cara pandangmu terhadap masalah itu yang menentukan kemenangan dalam hidup. Kalau kau lihat, saudaraku, masalah itu akan menghambat engkau tidak akan lihat kemenangan. Kalau kau melihat, saudaraku, masalah itu akan menghancurkan engkau tidak akan lihat kemenangan. Tapi kalau kau lihat bahwa, saudaraku, kau lihat bahwa semua, saudaraku, persoalan yang kau hadapi itu mendatangkan engkau kekuatan untuk kau bisa maju. Kau akan alami kemenangan. Maka itu iman kita kepada Tuhan, saudara. Pengenalanmu akan Tuhan itu akan membangkitkan fighting spirit, semangat juang. Saya katakan, saya habis semuanya. Saya habis minus. Untuk berobat susah. Untuk makan aja, saya mau katakan, itu susah. Tapi sudah pengenalan akan Tuhan yang membangkitkan iman saya. Saya nggak bisa masak. Sudah tahu selalu. Saya belajar masak, saya jualan nasi kuning. Saya jualan roti dari rumah. Saya jualan roti di sebuah gereja besar. Dulu saya khotbah di situ. Waktu saya khotbah di situ, orang bilang shalom. Ketika sudah di bawah, banyak orang pura-pura nggak kenal. Tuhan ingatin saya. Ketika aku ada di atas, orang akan kenal kamu. Ketika aku ada di bawah, aku akan kenal siapa orang, siapa sahabat siapa. Tapi saya nggak peduli apa kata orang. Saya nggak peduli pandangan orang. Yang saya lakukan apa? Saya mau lakukan bagian saya sebagai seorang. Barangkali saya nggak khotbah di mimbar. Gereja saya nggak ada. Tapi saya muridin beberapa orang. Saya lakukan bagian saya di rumah sakit sama istri saya nggak berhenti doain. Mujizat terjadi. Istri saya habis operasi doain orang sakit kanker sembuh. Dia apa? Tidak apa. Kami tetap naikkan syukur. Bayangin kadang juga semakin baik semakin habis. Masa-masa sulit menerpa kami. Sudah aku, tapi saya lihat orang percaya, orang beriman kepada Yesus tidak pernah kekurangan sekali pernah kurang. Gak pernah kelaparan sekali pernah lapar. Di situ saya lihat pertolongan Tuhan merawat saya dan keluarga saya. Saudaraku, ketika saya jualan nasi, saudaraku, saya cerita tentang Tuhan. Saya nggak berhenti untuk menceritakan. Ketika kami sulit, kami nggak berhenti mendoakan bangsa. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan biarkan penderitaan masalah dalam hidup mematikan semangat kerinduan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara tahu, itu kunci mujizat itu di situ. Ketika kau sakit, doain orang sakit. Siapa bilang saudara orang sakit nggak boleh doain orang sakit? Mana ada ayatnya? Saudara, ketika saudara sakit, doain orang sakit. Ketika saudara susah, saudara doain orang yang susah. Bagikan kebaikan Tuhan. Di situ saya lihat kuasa Tuhan. Ketika kau menabur kebaikan, maka kau akan terima kebaikan. Saya nggak berhenti, saudara, sama istri saya doain orang. Tuhan apa kebaikan, bahkan ketika kami ada berkat, kami pergi ke Singapura. Saya ingat sekali, ketika sampai di Singapura, ada seorang anak hamba Tuhan saya. Udah mau biru, Tuhan bilang, istri saya udah apa? Tuhan bilang sama saya, sama istri saya, berkat ya, keluarga ini. Ibunya lagi berdoa, sudah nggak ada uang. Mereka anak hamba Tuhan, mereka hamba Tuhan. Suaminya lagi ada di tempat. Akhirnya kami bilang, oke, kita bawa anak itu berobat. Tapi ibu tahu, uang yang kami bawa habis sebagian besar buat anak itu. Tapi hati kami bersuka cita, karena apa? Di tengah kesulitan kita bisa berbuat baik. Kami bisa menabur kebaikan. Kita lakukan bagian kami. Sudah tahu, ketika saya bawa istri saya berapa hari kemudian ke rumah sakit, uangnya pas-pasan, saya tanya, dengan biaya segini ini bisa buat apa?
Waduh, barangkali cuma MNK begini, kita nggak ada di rumah. Saya bilang, oke lah cuma itu. Saya duduk di ruang tunggu di rumah saya. Itu di Singapura, saudaraku. Ada orang-orang yang jual ruang tunggu. Saya ketiduran di bangun, satu orang bilang, Pastor, lagi ngapain di sini? Oh, saya lagi nganterin istri saya. Oh iya, nanti kita ketemuan ya Pastor. Ya gitu aja. Udah dia pergi karena dia menganterin teman. Saya kembali istirahat, setelah saya kembali ke ruangan istri saya. Di situ istri lagi saya dicek. Dan jujur secara manusia, saya nggak tahu bagaimana harus membayarnya. Karena waktu saya tanya, nggak taunya pembayarannya itu sudah berlipat. Sudah nggak tahu lagi apa yang saya. Ketika saya lagi memikirkan, bayangin, lagi mikirkan sudah bagaimana jalan keluarnya untuk melunasi. Orang yang tadi ketemu saya, anak muda yang pernah saya layani 20 tahun yang lalu, dia lari temui saya di dalam Pastor. Kau usah dipikirkan semua biarlah masuk ke rekening saya. Lihat Tuhan kasih kamu percaya. Kenapa ketika engkau susah, lakukan bagikan kebaikan, ceritakan kebaikan kepada setiap orang tentang Tuhan. Maka kau akan ada kuasa dan mujizat. Maka itu saudaraku dikatakan di firman Tuhan ini, Ayub tidak berhenti saudaraku untuk berbuat baik. Dia tetap bisa mengampuni teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dia lakukan bagiannya. Di tengah kesulitan Tuhan perhitungkan. Sudah baca firman Tuhan, ketekunannya itu sudah kepada dia menghasilkan mujizat. Tuhan menyembuhkan dia. Bahkan Tuhan memulihkan ekonomi. Tuhan memulihkan keadaannya. Memberikan dia anak keturunan yang luar biasa. Dia diberkati berkelipat kali-kali. Apa yang gak bisa Tuhan perbuat? Tuhan sanggup. Saudaraku, tidak ada pelangi kalau belum ada mujizat. Tidak ada mujizat sebelum adanya masalah. Ketika aku hadapi masalah, sebenarnya itu tanda-tandanya mujizat yang baru akan terjadi. Amin. Dan Tuhan mau ketekunan kita. Supaya kita bisa tekun, saudaraku, saudara harus percaya sepenuhnya. Bagaimana saudara bisa percaya? Renungkan dan berjalan bersama Tuhan dengan firman. Anak muda, jangan kau putus asa. Kau berkata bagi saya dari keluarga biasa. Barangkali bagaimana masa depan saya? Ketika kau hidup bertekun di hadapan Tuhan, Tuhan bisa lakukan keajaiban luar biasa. Ketika saya berkata demikian buat setiap orang, saudaraku, saya nggak tahu. Saya katakan bagi Bapak Ibu saudaraku, saya ingat sekali ada seorang anak muda. Dia kerja saudaraku di sebuah, waktu itu masih di warnet. Saya selalu kunjungi dia, saya bilang kamu harus makasih. Kondisi seperti ini kelihatannya kamu harus jalan. Bapak Ibu saudara, hari ini dia sering menjadi seorang pengusaha seperti Hong. Apa yang gak bisa Tuhan buat? Tuhan bisa merubah hidupmu. Tuhan bisa merubah saudaraku Yusuf seorang budak jadi seorang pemimpin di Mesir. Tuhan bisa merubah saudaraku Daud seorang gembala 2-3 ekor kambing bisa saudaraku memimpin saudaraku sebuah kerajaan besar dari seorang raja. Tidak ada yang sulit. Tuhan bisa merubah ekonomimu, Tuhan bisa merubah kesehatanmu, Tuhan bisa merubah rumah tanggamu. Hari ini rumah tanggamu lagi kacau, suamimu meninggalkan engkau, orang-orang yang kau kasih meninggalkan engkau. Barangkali saudaraku hari ini ekonomi jangan lebih masalah, tapi percayalah saudaraku, Tuhan bisa memulihkan. Ketika saya percaya kepada Tuhan, mujizat terjadi. Istri saya disembuhkan. Sampai dokter saudaraku dari konsulat Amerika, saya ingat sekali, dia yang berkata 2008 bahwa Merry Christmas cuy. Dan dia katakan dia akan kemudian akan panjang lagi 2020. Tapi istri saya saudaraku pulih sembuh. Hari ini sampai dia nangis waktu dia istri saya bersaksi. Saudaraku, apa yang gak bisa Tuhan buat? Anak saya sembuh. Anak-anak saya bisa kuliah. Selesai saudara. Anak saya kuliah bisa kerja, berusaha. Saya mengatakan hari ini, apa yang gak bisa Tuhan buat? Tuhan bisa lakukan semuanya ketika saudara percaya. Simple, sederhana. Jadilah orang Kristen, saudaraku, yang mengenal Allahmu dengan sederhana. Amin.
Saudara pikir dengan saudara punya kepandaian teologi. Saya lulusan teologi ya saudaraku. Tapi pengenalan saudara, pelajaran saya tentang teologi yang tidak membuat saya bertumbuh iman saya. Kalau saya nggak mengenal firman, tidak melakukan firman. Amin. Itu cuma hanya jadi pengetahuan. Saudaraku, kalau saya cuma hanya pengetahuan saya akan firman Tuhan saya, tentang firman saya bisa kecewa dengan Tuhan. Tapi ketika saya hidup di firman itu saya baru ngerti. Maka itu Ayub saudaraku berkata di firman Tuhan luar biasa, demikian dia berkata. Dahsyat Tuhan itu saudaraku. Dia berkata demikian. Ayub 42:5 berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang itu, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Saudaraku, hari ini saudara banyak dengar kesaksian tentang bagaimana orang disembuhkan, dipulihkan, mengalami kemenangan. Tapi saudara sendiri nggak pernah mengalami itu. Kenapa? Karena saudara ini cuma jadi penonton. Saudara nggak mau jadi pelaku firman. Saudara nggak berani hadapi kenyataan hidup. Saudara nggak berani menghadapi masalah. Saudara harus berani seperti Daud. Kalau dia melihat Goliat yang besar, saudaraku, dia bisa takut, khawatir. Tapi saudaraku, dia berani hadapi Goliat. Dia maju bersama Tuhan dan dengan nama Tuhan dia mengalahkan. Yang Tuhan mau hari ini kita nggak lari dari masalah. Hadapi masalah. Anak muda, hadapi masalah. Jangan kau katakan saya berhenti hari ini sampai di sini. Sampai aku SMA, enggak. Katakan sampai kuliah. Aku bisa mencapai. Aku bisa terus. Saudara, ketika kau percaya, kau akan merubah kehidupan keluarga. Kau bisa merubah keadaan hari ini. Hadapi. Ketika saya berkata bagi banyak orang yang punya masalah rumah tangga, saya kata ketika kau percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Banyak terjadi. Suami-suami yang meninggalkan istrinya kembali, istri yang meninggalkan suaminya kembali, anak-anak yang hancur kembali. Hari ini saya bersyukur sekali. Saya punya anak-anak yang takut dengan Tuhan, yang melayani Tuhan. Sekalipun mereka udah besar-besar, tapi saya bersyukur hari ini mereka tetap mencintai Tuhan. Saya tahu bukan karena saya hebat, karena saya tahu saya selalu duduk di Tuhan. Saya mohon perlindungan Tuhan. Itu yang membuat hari ini saya mengalami kebahagiaan luar biasa. Tuhan pulihkan keadaan keluarga kami hari ini. Bukannya hari ini gak ada masalah, tetap ada masalah. Hari ini pun saya masih berjuang dengan masalah yang baru. Tetapi saya tahu kalau Tuhan saya pernah melakukan hal yang besar di masa yang lalu. Saya percaya Tuhan juga sanggup melakukan ini. Perbuatan yang ajaib. Tuhan kasih kedua mata untuk mana ke depan, bukan ke belakang. Lupakan yang lalu, mulai fokus dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan mengalami Tuhan. Malam ini Bapak Ibu Saudara semua anak muda, kau datang barangkali dengan persoalan apa, tapi percaya ada Tuhan yang baik. Ketika masa-masa sulit saya hadapi, ada satu lagu yang saya ciptakan. Lagu ini saya tulis. Lagu ini berkata demikian. Sujud di hadapanmu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, saya kata Tuhan baik, yes Jesus, Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Apapun persoalan kita malam ini, yang kau perlakukan hari ini, seperti lagu tadi kata, aku datang sujud di hadapan. Aku tersungkur, aku bersyukur di hadapan. Itu yang perlu kita lakukan malam ini. Kalau kau ingin lihat kuasa Tuhan dinyatakan,
kesembuhan terjadi atas hidup, atas orang-orang yang kau cintai. Kau ingin terjadi pemulihan dalam ekonomi, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Hai anak muda, kau akan lihat masa depan yang cerah. Saya mau katakan, jangan cuekin firman Tuhan ini, jangan kau tertawa-tawa. Saya mau katakan dalam nama Yesus, dengar. Amin. Saya ngomong nggak main-main. Dengan wibawa Allah saya katakan, kalau kau ingin hidup diberkati, kau lihat masa depan yang luar biasa. Hormati Tuhan, hidup dengan kerendahan hati dan percaya dengan Tuhan. Saudaraku, jangan kau anggap masa-masa ini adalah masa-masa biasa. Hidupmu akan hancur ketika kau gak hidup dalam Tuhan. Tapi kalau kau ingin lihat kebaikan ibu-ibu semua, bapak semua ada tempat. Kalau engkau ingin lihat kebaikan Tuhan, serius. Saya mau katakan hari ini anak saya bisa berhasil, bukan karena dia hebat. Dia berjuang. Di tengah kesulitan, kekurangan dia berjuang. Saya mau katakan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Amin. Kalau engkau orang yang membutuhkan Tuhan, katakan bersama-sama. Ku datang sujud di hadapanmu, rentangkan hatiku padamu. Dengan kerendahan hati ku bawa korban syukur bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, ku datang sujud di hadapanmu, rentangkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukur bagi Tuhanku. Tuhan apapun persoalan katakan Tuhan katakan Tuhan baiklah. Kalau kau sakit katakan Tuhan kau punya masalah rumah tangga katakan Tuhan kau punya masalah pekerjaan katakan Tuhan baik bagiku. Saya mau berdoa buat saudara yang punya masalah. Amin. Kalau kau ingin rindu mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam hadiratnya, Tuhan akan menyatakan kuasa. Dia berikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Kalau kau itu orangnya, sudah bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kau ingin didoakan. Puji Tuhan. Mari, kalau kau ingin didoakan, mari Bapak Ibu, kau ingin didoakan malam ini, sudah bisa maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau hari ini kau mengalami pergumulan dalam hidup, mari Ibu, kalau kau ingin didoakan, silakan maju. Saudara maju bukan karena menunjukkan saudara lemah, bukan. Kami ini menunjukkan saudara punya pergumulan, saudara perlu Tuhan. Bukan saya mendoakan dan kau akan alami mujizat, bukan karena saya, tapi karena Tuhan dalam hadirat dan kuasa. Lawatan Tuhan nyata. Mari anak muda, ada yang kau ingin didoakan, silakan maju. Puji Tuhan, ada, silakan maju dengan cepat. Jangan lihat kiri kanan, sudah tutup mata saudara. Puji Tuhan itu silakan. Ada lagi Bapak Ibu. Inilah kuasanya akan dinyatakan malam ini. Kalau kau butuh pertolongan, jangan lihat kiri kanan, tutup mata saudara, sembah Tuhan. Saudara bukan saudara yang lebih baik dari ibu ini ketika dia maju. Saudara, setiap kita punya persoalan. Kalau saudara gak mau maju juga gak apa-apa. Yang penting hatimu tertuju kepada Tuhan hari ini. Katakan, aku perlu Tuhan. Aku butuh Kau Tuhan. Sekali lagi ada lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kau ingin didoakan, silakan maju. Saya mau berdoa sebelum saya berdoa. Tuhan baik, Tuhan baik, yes Jesus. Tuhan baik, baik bagiku. Katakan kuasa Tuhan. Tuhan baik, yes Jesus. Tuhan baik. Kami percaya kita di tempat yang Tuhan.
Katakan dengan segenap hati, Tuhan akan kebaikan-Mu dalam aminkan Tuhan. Aku percaya bahwa kebaikan Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu mengalir kebaikan-Mu. Kebaikan Tuhan memenuhi hidupmu, dan kau percaya bahwa firman yang berkuasa atas hidupmu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.